Selamat sore pemirsa di seluruh Indonesia dan dimanapun Anda berada. Jadi hari ini Jumat tanggal 29 April 2022. Hari ini ada wacana yang saya baca di WhatsApp grup, yaitu kenapa rakyat tidak membuat minyak goreng sendiri. Jadi ini lucu ya, tapi kan ide boleh-boleh aja. Pemirsa, ini adalah pohon kelapa sawit, ya. Nih seperti ini. Minyak goreng itu dibuat dari kelapa sawit. Ini kelapa sawitnya. Ini pohon kelapa sawit, ini saya yang tanam sendiri dengan tangan saya. Ya, saya tanam kira-kira 4 tahun lalu atau 5 tahun lalu. Dan ini bibitnya itu dari Dinas Pertanian Provinsi Riau. Jadi bibit kelapa sawit itu saya tanam di lahan perkotaan seperti ini. Dan apa jadinya? Setelah 4 tahun, 5 tahun, jadilah sebesar ini. Nah, apakah ini bisa menghasilkan buah untuk menjadi minyak goreng? Ya ini begini ya, maaf ya. Pohon kelapa sawit itu untuk bisa menghasilkan buah yang bisa menjadi minyak goreng itu harus tumbuh di daerah yang tanahnya ya itu sesuai dengan spesifikasi tertentu, dia mempunyai unsur hara tertentu. Lah ini ditanam di lahan yang ada di kota, di halaman kafling rumah, ya jadinya seperti ini. Tumbuh sih ya tumbuh, tapi nggak berbuah. Ya ada buah, ya tandanya ada. Ini mana ya? Cuma buahnya kok mana gitu loh, ya nggak ada buahnya. Ini pohon tingginya luar biasa. Ya, ini udah 5 meter. Ini kenapa seperti ini? Karena digundulin. Dahan-dahan yang ada itu kan kelapa sawit itu bentuknya sangat roset form. Dan ininya daunnya itu kayu, kuat seperti kayu kayak gini. Dan di pinggir-pinggirnya ini ada gerigi yang sangat tajam. Jadi takut melukai siapapun yang lewat, akhirnya saya putuskan ini saya gergaji, saya tebang. Ya. Saya juga perlu kasih tahu bahwa kelapa sawit itu untuk menghasilkan minyak goreng harus produktif ya. Produktif yaitu menghasilkan berapa tandan setahun dan kualitas buahnya itu harus tertentu supaya ketika direbus dan diperas itu keluar minyaknya. Nah itu perkebunan ya harus pakai teknologi, ada ilmunya. Jarak antara pohon harus sekian, ya tanahnya harus seperti ini. Lalu penyerbukannya antar pohon supaya buahnya keluar terus itu ada kalau nggak salah ini ya ada pengaturan antara pohon yang jantan dan betina. Jadi nggak bisa itu ingin produksi minyak goreng sendiri lalu tanam kelapa sawit di lahan sendiri itu pasti berbuah. Tidak begitu, Ferguson, nggak bisa. Lah ini kenapa saya nanam kelapa sawit di sini? Ya kalau ini kan sebagai ornamen aja, karena saya pehobi tanaman gitu. Buktinya ini udah 5 tahun ini, yang semestinya udah TM ya yaitu tanaman menghasilkan. Lah ini nggak ada buahnya, ini subur sih subur, cuma nggak ada buahnya. Lalu kenapa di tangan saya ada buah kelapa sawit? Jadi saya tuh punya 2 pohon ya. Yang satu saya tanam di sebelah sana, yuk kita lihat ke sana, saya jalan. Nah itu ini yang habis saya tebang-tebangin ini ya, daun kelapa sawit, karena apa tuh ininya ya, batangnya itu ada geriginya tajam kayak gigi ikan hiu kali. Saya juga belum pernah lihat gigi ikan hiu. Yuk ke situ, Ri. Lihat.
Nah, ini pohon kelapa sawit yang kedua yang saya tanam. Saya tanam sendiri, pakai tangan sendiri, saya yang mindahin gitu. Ternyata untuk yang ini sudah berbuah. Ini, kita lihat ya. Ternyata saudara ada buahnya. Aduh, ini mana ya? Kok keras banget. Aduh, buahnya cakep bener. Keras, saya cabut susah nih, tapi ada yang rontok ini. Nah, kalau yang ini yang tadi yang bener-bener rontokan dari sini. Pemirsa, tapi yang saya tahu kalau buahnya kayak begini sih rasanya kualitas minyak yang dihasilkan nggak bakal banyak deh. Ya. Oh, ini lumayan subur loh. Wah, ini bagus ya. Yang ini. Nah, jadi pemirsa bisa lihat kalau yang tadi di sebelah sana itu bener-bener tandan-tandannya itu nggak jadi. Saya nggak ngerti kenapa. Tapi kalau yang sebelah sini itu tandannya buahnya berisi semua. Nah, itu kan membuktikan bahwa kelapa sawit itu tidak bisa ditanam secara asal-asalan. Harus menggunakan teknologi, harus ada ilmunya, memang harus serius ditanam untuk bisa menghasilkan minyak goreng. Selanjutnya saya mau kasih tahu juga ya proses gimana caranya dari buah kelapa sawit ini bisa jadi minyak goreng. It is not as simple as that. Jadi kelapa sawit ini ya yang matang ya, harus yang matang ya, jangan yang ijo-ijo, harus yang benar-benar bulat, gendut, matang gitu. Yang kalau gini loh, kalau cuma sekedar dipegang gini aja tuh udah kayak ada minyak-minyaknya gitu. Kalau kayak ginian mah kagak ada minyaknya. Aduh, capek deh. Nah, jadi si sawit ini direbus. Jadi kayak dimasukin ke dandang besar gitu ya. Dan harus langsung, nggak bisa nih di apa tuh di apa sih dibilangnya didodos gitu ya. Tandannya dicabut lalu didiemin gitu, nggak bisa, itu bisa cepat busuk. Harus begitu diambil ya, dipanen, langsung masuk ke dandang, dia rebus gitu sampai minyaknya keluar. Nah, nanti minyaknya keluar ya, airnya dibuang, ini dipres gitu. Yang sudah direbus, dipres, nah itu keluar minyaknya gitu. Nah, itu yang disebut CPO, crude palm oil. Apakah itu minyak goreng? Belum. Itu namanya crude palm oil, warnanya merah-merah gitu deh, warnanya kayak merah dan kayak ada ampas-ampasnya gitu. Jadi itu belum bisa dipakai buat minyak goreng, belum. Merah-merah karena banyak mengandung karotin, saya kasih tahu. Makanya itu harus diproses lagi supaya menjadi minyak goreng, kayak semacam disaring gitu ya, ada pengolahan. Kita sih optimis aja sih, itu ide yang bagus kalau rakyat bisa bikin minyak goreng sendiri. Tapi fakta di lapangannya tidak begitu, saudara-saudara. Dari mulai pembibitan, lalu penanamannya yang butuh waktu, berbuahnya itu juga setelah 5 tahun, lalu perawatannya, penanaman jarak antar pohon, ya, lalu pemupukan, lalu kapan dipanen, setelah dipanen ini harus keluar ya, diproses menjadi CPO dulu, lalu disuling menjadi minyak goreng. Anyhow, ini menarik juga bahwa ternyata pohon kelapa sawit yang saya tanam sendiri menghasilkan buah. Ini dia buahnya. Lovely. Ya. Oke, semoga sharing saya ini bermanfaat. Sampai jumpa.